Antara sholat-sholat sunnah yang sangat dianjurkan, yang sangat ditekankan, yaitu sholat sunnah yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu yang namanya sunnah muakkadah. Apa yang berikutnya? Sholat duha. Sholat duha. Fadluha, keutamaan, keistimewaan sholat duha. Apa manfaatnya kalau kita rajin melaksanakan sholat duha? Hadis yang pertama disebutkan, man hafadha ala syub'atid duha, barang siapa yang menjaga alias continue istiqamah melaksanakan sholat duha, ghufirat lahu dzunubuhu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun dia punya dosa sebanyak buih di lautan. Allah, banyak buih di lautan, repot kita nak ngitung. Dengan 2 rakaat pada saat waktu duha kita melaksanakan sholat duha, fa insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hanya 2 rakaat melaksanakan sholat duha. Namun sering kita ingatkan, tidak bakal mudah untuk melaksanakan sholat duha tersebut. Memang orang-orang yang dicintai oleh Allah, walaupun mungkin cuma 2 rakaat, kalau belum ada hidayahnya tidak tegawi yang namanya sholat duha 2 rakaat. Makanya nikmat ketika Allah permudah untuk kita beramal baik. Itu nikmat yang paling besar sudah. Tidak katik bandingannya dengan harta yang kita punya. Tidak katik bandingannya mungkin dengan jabatan yang diinjuk seseorang. Nikmat tatkala Allah permudah untuk kita beramal baik. Karena memang salah satu yang dapat mengembirakan kita tatkala kita masuk ke alam kubur adalah amal baik. Duit yang kita simpan atau jabatan yang kita punya itu tidak bakal mantu kita, malah bakal diminta pertanggungjawabannya. Hal itu tadi kau kemana kan, dapat dari mana, digunakan untuk apa? Banyak tanyanya. Jabatan begitu juga, kau gunakan jabatan kau buat apa, untuk apa? Sekarang ada ditanyakan. Nah, makanya yang dapat membantu kita hanyalah amal soleh, perbuatan baik. Yang berikutnya lagi, apa dia fadilahnya, apa dia keistimewaannya bagi yang rajin sholat duha. Wa man sholat duha raka'ataini, barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, dalam hadis Nabi SAW, lam yuktab minal ghafilin, Allah tidak akan tulis dia golongan orang-orang yang lalai. Golongan orang-orang yang lupa sama Allah. Kalau wong ngajin sholat duha, insyaallah 5 waktu tidak tinggal. Kalau wong ngajin sholat duha, insyaallah 5 waktu tidak tinggal. Tapi kalau wong ngajin sholat 5 waktu, belum tentu dia laksanakan sholat duha. Itu kuncinya. Makanya nikmat. Tatkala kita Allah berikan kita untuk bisa melaksanakan ibadah sholat duha. Kemudian disebutkan juga, la yuhafidhu ala duha illa awwab, tidaklah seseorang itu menjaga daripada sholat duha kecuali orang tersebut dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk tanda kedekatan seseorang kepada Allah. Karena memang waktu duha itu waktu lagi sibuk-sibuknya, jam 9, jam 8 atau jam 10. Waktunya setelah isyraq, kira-kira jam setengah 7, itu sudah masuk waktu duha. Sampailah waktu istiwa. Waktu istiwa itu pas matahari di tengah-tengah, lebih kuranglah jam 12 atau jam 12 kurang 10 menit. Nah, kalau sudah jam 12 kurang 10 menit, habis waktu melaksanakan sholat duha. Jadi diawali dengan setelah waktu isyraq, lebih kurang jam setengah 7, sampailah berakhir waktu istiwa alias matahari di tengah-tengah, lebih kurang jam 12 kurang 10 menit. Jadi itu waktu melaksanakan sholat duha. Memang waktu sibuk-sibuknya itu. Tapi kalau kita pacak meluangkan waktu kita untuk melaksanakan sholat duha tersebut, dan insyaallah segala gawi akan Allah lancarkan dengan berkah sholat duha. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis yang lain, wa yusbihu ala kulli sulami min ahadikum shadaqah. Setiap persendian yang ada di anggota badan kita, siku-siku kita, walhasil yang pacak ditekuk-tekuk ini, itu ada sedekahnya. Kalau
ada sedekahnya yang dianjurkan untuk apa? Untuk menjaga daripada persendian daripada badan kita. Kemudian disebutkan wa amrum bil ma'ruf sedekah. Tatkala kita ngajak orang berbuat baik, kita dapat pahala sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Kita mencegah daripada perbuatan keji, daripada perbuatan kemungkaran, itu pun sedekah. Ya, dapat pahala sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Maka dia akan mendapatkan pahala banyak daripada sedekah dengan hanya sholat 2 rakaat sholat duha. Ya. 2 rakaat sholat duha sudah mencakupi segala keseluruhannya. Amar ma'rufnya dapat, nahi mungkarnya juga dapat dengan hanya melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Tatkala dia bisa istiqomah melaksanakan sholat duha, fa insyaallah matinya dalam keadaan husnul khotimah, ya, mati dalam keadaan yang baik. Karena sholat duha tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. La hadara wa la safara. Baik Nabi Muhammad di tempat tinggalnya atau Nabi Muhammad dalam keadaan bepergian, ya, tak pernah tinggal yang namanya sholat duha. Maka sholat duha merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan.